Masih bersama saya Budiman Tanujudjo di Satu Meja The Forum. Saya tidak sendiri, sekarang di samping saya ada pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat malam Bung Kodari. Selamat malam Bang. Dan kemudian ada melalui sambungan Zoom Wakil Ketua MPR Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Selamat malam Basarah. Selamat malam Bung Budiman. Ya, Pak Basarah, selamat malam. Assalamualaikum. Jul, ya, Pak Kodari, Pak Sarif Hasan, selamat malam semua. Dan kemudian ada juga Wakil Ketua MPR Politisi Partai Demokrat Sarif Hasan. Selamat malam Pak Sarif. Oh Pak Sarif. Sama-sama Hasan kami. Ya, sama-sama Hasan bertemu di satu meja. Oke, baik. Saya akan lanjutkan juga pertanyaan dari Bang Sul soal amandemen konstitusi. Tapi kita coba dengar ya pernyataan Bang Zulkifli Hasan soal amandemen konstitusi sebelum dan sesudah diterima oleh Pak Jokowi. Tidak akan terjadi menurut saya. Tidak akan terjadi. Kalau mungkin amandemen terjadi pada masa Zulkifli Hasan Ketua MPR. Itu mungkin. Tapi tidak terjadi. Oleh karena itu saya kira sampai pemilu yang akan datang, amandemen itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu tidak usah khawatir berlebihan. Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana gitu. Mau kemana? Perlu dievaluasi. Bang Jul, jadi ada dua nuansa pernyataan yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Nggak berbeda? Tidak sama sekali. Tadi yang pernyataan yang kedua jadi, yang mengatakan? Demokrasi kita 23 tahun ini, demokrasi itu kan harus melahirkan kesetaraan, keadilan, harmoni. Yang terjadi demokrasi transaksional, kesenjangan, kemudian distrust antara kita. Menimbulkan social distrust, cost-nya tinggi sekali. Mengganggu kebersamaan kita. Saya kira itu apa kita mau biarkan? Teruskan. Ya. Oleh karena itu kita mesti evaluasi. Evaluasi bukan berarti harus amandemen kan? Bukan berarti harus amandemen. Bukan berarti. Apakah undang-undang Pilpres yang kita demokratis tapi ada PT 20%. Oke. Sehingga melahirkan demokrasi yang transaksional. Ataukah misalnya partai harus 4%, yang sudah terpilih, sudah dipilih di DPR karena ada 4%, kemudian hilang. Kemudian kalau menjadi bupati harus 20%, mengakibatkan pilkada-pilkada terjadi juga transaksional. Itu perlu kita bicarakan, Bung. Karena demokrasi dalam teori mesti menghasilkan harmoni. Kalau enggak ada yang salah. Kalau kita mau teruskan, nah terus kita mau kemana? Itu yang saya maksud. 23 tahun kita demokrasi harus kita evaluasi. Jadi tidak ada berbeda. Dan koreksi terhadap demokrasi itu tidak harus melalui amandemen konstitusi. Tidak harus. Tidak harus. Nah, tetapi begini, ini kan ada soal yang berbeda-beda. Kami di MPR punya tugas. Dulu saya jadi ketua MPR diperintahkan untuk amandemen, kemudian kami melaksanakan, kami rapat gabungan dapat tugas satu, disepakati. Perlunya amandemen Undang-Undang Dasar terbatas kepada perlunya pokok-pokok haluan negara. Saya. Ya. Nggak selesai. Kita minta MPR yang sekarang tugasnya itu sama. Melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar, perlunya pokok-pokok haluan negara, titik. Nah sekarang masih terus. Ya. Nah cuma zaman saya memang lebih mudah. Zaman sekarang ini isunya banyak sekali kan. Ada 3 periode lah, ada yang ini macam-macam sekali. Menurut saya sulit terjadi yang tadi saya sampaikan itu. Kalau zaman saya tidak selama ini. Kalau sekarang sudah masing-masing ketua partai kepalanya beda-beda. Beda-beda. Bagaimana nyatukannya? Bagaimana bisa jadi sulit sekali menurut saya. Menurut saya saat ini sulit sekali. Walaupun kami sudah sepakati dan ditugaskan oleh zaman saya agar kita melakukan amandemen mengenai pokok-pokok haluan negara. Cuma satu yang disepakati. Cuma satu itu saja. Lain tidak. Jadi isunya beda-beda nih Bung. Ya, ya. Tapi pernah nggak secara spesifik Pak Jokowi dengan Pak Zul dengan partai koalisi membicarakan soal amandemen terbatas konstitusi? Nah, saya mau sampaikan. Jadi ini satu momen lagi. Kami diundang, dipimpin Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, konsultasi di Bogor kan. Memang dalam forum itu ada Pak Sarif Hasan. Pak Sultan tanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai amandemen Undang-Undang untuk 3 periode? Pak Jokowi jawab, kok saya terus yang disalahkan? Kan saya udah jawab berkali-kali. Saya mau ngomong apa lagi? Bukankah itu bukan kewenangan saya? Itu kan MPR. Pak Basarah tuh ada Pak Basarah nyeletuk. Ya kalau 3 periode kan bapaknya Pak
Sarip Hasan juga bisa 3 periode, kira-kira begitu. Kalau sampai situ aja. Pak SBY ya? Iya, sudah sampai begitu aja. Itu satu event sendiri gitu, Bung. Satu pertemuan sendiri. Jadi kalau dijadikan satu kan seperti tadi bisa simpang siur. Gitu. Kalau posisi PAN sendiri, ya, PAN sendiri soal amandemen konstitusi dan spesifik soal diskursus, wacana, spekulasi soal 3 periode gimana? Kami hanya satu. Perlunya, karena saya masih wakil ketua MPR, dan saya dulu merekomendasikan perlunya ketua MPR waktu itu, perlunya pokok-pokok haluan negara, itu posisi kita. Kalau pokok-pokok haluan negara, titik. Dan jalan? Titik, nggak pakai koma. Nggak pakai koma? Iya, titik. Harus berjalan tahun ini? Itu kesepakatan kita. Kesepakatan kita? Iya. Saya ketua MPR, merekomendasikan, sekarang wakil ketua MPR. Jadi itu mesti kita pegang. Oke, baik. Saya ke wakil ketua MPR dari PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Mas Bas, jadi posisinya adalah, ini tadi sebut ya di off air bahwa pimpinan MPR-nya banyak harus meninggalkan legacy. Artinya memang amandemen konstitusi akan terjadi pada periode ini? Ya, sebenarnya kami bersepuluh telah berkomitmen sebagai satu-satunya periode pimpinan MPR yang jumlah pimpinannya terbanyak dalam sejarah terbentuknya MPR, yaitu 10 orang. Kita ingin meninggalkan legasi yang baik bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Salah satu titik temu di antara berbagai aliran pandangan ketatanegaraan yang muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 99 sampai tahun 2002 yang lalu, di mana pada proses amandemen tersebut, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membentuk apa yang disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, yaitu membentuk garis-garis, menetapkan garis besar daripada haluan negara, dihilangkan, dan kemudian rejim pembangunan nasional bangsa Indonesia digantikan oleh rejim Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Maka beralihlah wewenang untuk menyusun pembangunan nasional itu menurut Undang-Undang SPPN bersandar pada visi dan misi serta program perseorangan calon presiden dan calon wakil presiden, yang jika calon presiden itu menang, maka visi perseorangan yang dibuat oleh capres dan cawapres itu menjadi program pembangunan jangka menengah 5 tahun. Itu hasil. Begitu ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, visi misi dan program pembangunan kita berganti visi misi dan program. Gitu. Banyak contoh lah. Tapi Pak Basarah, urgensi melakukan amandemen konstitusi di tengah pandemi yang sedang belum juga sepenuhnya hilang dan masih ada pemulihan ekonomi juga sedang diupayakan. Apa sebetulnya urgensi itu? Berarti Mas BDM sudah menangkap urgensinya ya. Bahwa MPR tidak menginginkan pembangunan nasional bangsa Indonesia itu seperti tari poco-poco. Momentumnya? Ya, kalau dari segi momentum, Mas Budiman mesti membuka dokumen kenegaraan lagi. Bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk menghasilkan GBHN itu sudah muncul sejak era Pak Taufik Kemas tahun 2014 lalu. Direkomendasikan pada MPR di zaman Pak Zulkifli Hasan agar ditindaklanjuti rekomendasi itu. Karena tidak ada istilah carry over dalam sistem ketatanegaraan MPR, karena setiap satu periode berakhir, maka periode MPR berikutnya memulai dari yang baru. Pak Jul menindaklanjuti. Dengan waktu itu sempat mengangkat saya sebagai ketua panitia ad hoc untuk menghadirkan kembali GBHN begitu. Nah, jadi momentumnya pada waktu itu belum ada COVID, gitu Mas Budiman. Kalau COVID sekarang? ini kan baru tahun 2020 gitu. Dalam perkembangannya memang pada periode MPR dipimpin Pak Bambang Susatyo ini, di mana kita dan saya juga Pak Zulkifli Hasan, Pak Sarip Hasan, dan lain-lain menjadi wakil ketua MPR, kami diwariskan lagi oleh kepemimpinan Pak Jul. Tolong kaji nih yang namanya pokok-pokok haluan negara. Begitu pokok-pokok haluan negara sedang dikaji, muncul noise. Ya, ada yang usulkan presiden 3 periode, menambah masa jabatan. Tapi sekali lagi ingin kami tegaskan, Mas Budiman dan seluruh pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air, tidak ada satupun dokumen di dalam kelembagaan MPR, baik dokumen kajian, apalagi yang sifatnya dokumen rekomendasi, apalagi keputusan, yang membahas pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Ini datang dari luar, dari
kebebasan berpendapat anggota masyarakat kita. Saya kira Mas Kodari bisa menjelaskan karena beliau salah satu tokoh. Yang mengusulkan Kodari atau gimana? Gitu. Tapi yang ingin saya jelaskan, kami di MPR sejak zaman rekomendasi Pak Taufik Kemas almarhum, rekomendasi Pak Zulkifli Hasan, dan kami sekarang di periode 2019-2024 ini, tidak ada satupun. Mas Budiman boleh melihat dokumen terakhir dari Badan Kajian Ketatanegaraan MPR tahun 2020. Baik. Yang direkomendasikan itu hanya satu, PPHN, Pokok Haluan Negara. Gitu. Tidak ada sama sekali. Oke, gitu, baik. Mas Budiman. Baik, Pak Bas, saya pindah ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat. Kalau Pak Syarif melihat manuver dari PAN dan juga mungkin juga dari Pak Jokowi yang menarik PAN masuk dalam koalisi ini sebenarnya untuk kepentingan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman. Pak Ahmad Basara, Pak Kodari, Pak Zul, Kifli sama Pak Hasan, ya, sama Hasan. Bareng terus, Pak. Bareng terus. Terus sangat menarik sekali kita bertemu dalam satu forum pada malam hari ini. Memang MPR pada periode ini kami tegaskan bahwa kami diberikan amanah oleh MPR di zamannya Pak Zulkifli Hasan untuk mengkaji ulang tentang sistem ketatanegaraan kita apabila GBHN itu akan dimasukkan ke dalam konstitusi kita. Nah, tentu ada pertanyaan bahwa bagaimana, apakah perlu memang PPHN? Saya mengatakan, saya juga tegas dalam setiap kesempatan bahwa PPHN itu memang perlu. Ya, perlu sekali. Karena apa? Sebenarnya PPHN itu kan di era reformasi sudah dijalankan oleh Pak SBY selama 10 tahun dan dijalankan juga oleh Pak Presiden Jokowi hampir 10 tahun ini. Dan ternyata ya dapat kita lihat bahwa hasilnya cukup signifikan. Dan saya pikir bahwa kalau ada pandangan ingin diperkuat lagi, bahwa akan payung hukumnya diperkuat, maka tentunya sekarang ini sedang dilakukan kajian lebih mendalam. Kita semua sepakat 10 pimpinan bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam. Dan sekarang ini Badan Kajian Ketatanegaraan belum menghasilkan keputusan apapun, baru dalam tahap. Materinya maksudnya. Tetapi yang memang menjadi pembahasan sekarang yang serius adalah PPHN itu kalau kita sepakat untuk kita setujui dan perlu, tetapi payung hukumnya apakah bagaimana? Nah, ini 3 pertanyaan ini menghasilkan satu jawaban. Pertama, bisa cukup dengan undang-undang seperti sekarang ini, yang kedua dilakukan dengan TAP MPR, dan yang ketiga melakukan amandemen. Nah, kalau posisi Demokrat di mana, Pak Syarif Hasan, terhadap PPHN penting, tapi wadah hukumnya di mana? Terlalu cepat, ya. Jadi yang paling krusial adalah yang dapat disepakati semua juga bahwa apabila melalui amandemen merubah konstitusi, ini yang membuat berpikir dilakukan pendalaman yang lebih komprehensif. Karena jelas kalau melalui revisi undang-undang, maksud saya undang-undang dasar, maka tentu akan implikasinya kepada sistem ketatanegaraan kita akan bergeser. Ya. Nah, pergeseran ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Antara lain, PPHN itu jelas ditetapkan oleh MPR. Tetapi sekarang pertanyaannya kembali, apakah PPHN itu akan mengikat kepada presiden atau tidak? Nah, kalau tidak mengikat, artinya kalau PPHN dijalankan oleh presiden dan tidak tercapai sesuai dengan yang digariskan oleh PPHN, maka tidak ada konsekuensinya kalau tidak mengikat. Nah, tentu jawabannya jelas. Dan kalau tidak ada konsekuensinya, buat apa dibikin? Ya kan? Nah, yang kedua, boleh saya tambahkan? Silakan, Pak Bas. Mohon izin Pak Syarif ya. Memang di MPR sendiri kita memiliki titik temu di semua fraksi sama-sama memerlukan GBHN yang sekarang istilahnya PPHN. Ya. Terjadi dinamika memang. Pada rekomendasi MPR 2014 saat Pak Taufik Kemas, Bu Melani Soeharli dari Demokrat,
Pak Saifuddin Juhri dari P3, Pak Hajrianto dari Golkar, dan Pak Farhan Hamid dari DPD RI, semua fraksi setuju amandemen untuk menghadirkan GBHN, Pak Syarif, termasuk fraksi Partai Demokrat. Ada 2000 rekomendasi 2014. Zaman saya juga setuju. Ya, zaman Pak Zulkifli Hasan juga. Di rekomendasi tahun 2019 memang terjadi dinamika. Fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai PKS setuju adanya GBHN, tetapi melalui undang-undang terjadi perubahan apa namanya, perubahan bentuk hukum di situ. Tapi esensinya masih sama, yaitu sama-sama memerlukan haluan berbangsa dan bernegara kita. Nah, di 2024 ini, 2019-2024 ini lebih dinamis lagi. Begitu muncul banyak noise, termasuk isu 3 periode, ini bisa jadi PDI Perjuangan yang menarik diri untuk tidak memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar di periode ini. Mengapa demikian? Karena Kongres PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa yang direkomendasikan itu hanyalah amandemen terbatas. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Dengan cara apa? Menyiapkan roadmap pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang dengan payung hukum TAP MPR, bukan dengan undang-undang. Sehingga yang diperlukan adalah perubahan Undang-Undang Dasar untuk memastikan roadmap pembangunan nasional, bukan dengan cara menambah masa jabatan presidennya. Jadi oleh karena itu, kalau di 2019 ini ada dinamika Partai Demokrat berbeda dari rekomendasi 2014, setuju GBHN dengan amandemen, tapi di 2019 setuju GBHN dengan undang-undang, di 2019-2024 ini bisa saja PDI Perjuangan yang berubah sikap. Kita tidak ingin lagi memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara jika disusupi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu untuk merubah pasal-pasal lain. Begitu saya kira, Mas Budiman. Baik, saya akan ke Kodari saja ya. Ini kan Wakil Ketua MPR sudah sepakat dengan ya. Saya belum selesai. Silakan. Sebentar, Farid, coba. Dipotong soalnya. Ya, silakan. Saya menggoda Pak Kodari itu biar dia mengeluarkan Kodari saya beri. Pak Syarif, silakan diselesaikan. Ya, karena akan merubah sistem ketatanegaraan kita dan begitu banyak persoalan yang muncul. Katakanlah DPD. DPD akan juga menuntut bahwa inilah kesempatan dia untuk mengubah. Kalian lakukan perubahan. Dan kalau perubahan yang diminta, dia minta agar DPD itu equal dengan DPR. Nah, belum lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara tentang masa periodisasi presiden, kemudian bisa 3 periode, bisa kemudian 5 tahun, yang dari 5 tahun bisa 8 tahun dan sebagainya. Nah, ini secara jelas akan merubah sistem ketatanegaraan. Sementara di sisi lain, kita sudah pernah melakukan GBHN ataupun PPHN itu bisa dengan undang-undang dan ternyata cukup signifikan. Jadi justru itulah kami mengatakan Partai Demokrat sekali lagi mengatakan ya kami menolak karena dengan segala konsekuensi ketatanegaraan kita akan berubah. Karena apa? Di dalam melakukan perubahan undang-undang dasar itu memang di pasal 37 sudah ada aturannya yang baku. Bagaimana untuk melakukan perubahan. Tetapi jangan lupa berdasarkan pengalaman bahwa undang-undang dasar pun berdasarkan konvensi nasional juga bisa terjadi. Salah satu contoh misalnya Dekret 5 Juli 1957 itu juga merupakan konvensi nasional. Ya kan? Nah, ini bisa terjadi. Katakanlah di paripurna. Kalau terjadi bahwa itu kesempatan bergulir faktor-faktor lain sehingga mereka mengusulkan tambahan amandemen, maka tentu akan permasalahannya menjadi akan kompromi. Dikit aja. Bang Zul, Pak Syarif, Bang Zul, silakan. Jadi tadi saya sudah sampaikan jauh hari, kalau mungkin amandemen di zaman saya. Sekarang udah nggak mungkin. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Meskipun pimpinan MPR-nya 10 kata Pak Bas tadi. Hampir mustahil. Baik. Saya akan ke Pak Kodari. Kodari, jadi ini kan menarik nih, tarik-menarik dari apa? Tadi PDI Perjuangan akan mundur kalau jadi 3 periode, yang promotornya adalah Kodari kan? Tapi apakah memang ada jaminan ya kalau ketika pintu amandemen konstitusi dibuka itu betul-betul hanya PPHN? Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini.